Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian bab 4 uji kompetensi 3. Nah, di video ini yang akan saya bahas itu adalah soal yang bagian A. Sementara untuk yang bagian B saya akan bahas di part selanjutnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Nah, di sini kita langsung aja bahas soal nomor 3. Sebuah generator memiliki 12 lilitan kawat, berarti lambangnya adalah N, dengan luas loop kawatnya adalah 0,84 meter persegi. Berarti ini adalah nilai dari A. Dan hambatan total kawat 56 ohm. Loop kawat tersebut berotasi dalam medan magnet dengan frekuensi konstan 75 per pi Hz. Berarti ini adalah frekuensinya yang dilambangkan dengan F, serta menghasilkan GGL maksimum sebesar 302,4 volt. Yang ditanyakan adalah pernyataan berikut yang benar. Nah, kalau kita lihat untuk pernyataan yang pertama itu adalah kecepatan putar dari loop kawat itu sendiri. Nah, kalau untuk kecepatan putar ya, di sini berarti yang ditanyakan adalah berapa nilai dari omeganya atau berapa nilai dari kecepatan sudut. Nah, untuk menghitung berapa omega, di sini kita gunakan persamaan dari 2pi dikali F, di mana F-nya tadi adalah 75 per pi, kita masukin ke sini. Kemudian pi dengan pi-nya tinggal kita coret aja, lalu tinggal dikaliin aja 2 dengan 75, dapatnya adalah 150 radian per sekon. Nah, ternyata untuk statement pertama ini salah adik-adik, karena di soalnya atau di optionnya yaitu nilainya adalah 75 radian per sekon. Oke, karena salah kita lanjut ke statement yang kedua atau option B dan C. Nah, untuk yang B dan C ini dia berbicara mengenai medan magnet atau mengenai B ya adik-adik di sini. Oke. Nah, untuk menghitung B-nya kita pakai persamaan dari epsilon sama dengan NBA dikali dengan omega. Masuk ya nilai GGL-nya yaitu 302,4. Kemudian N-nya adalah 12 lilitan. B-nya yang kita cari A-nya 0,84 serta omeganya adalah 150 radian per sekon. Lalu di sini tinggal kamu kali aja. 12 kamu kalikan dengan 0,84 ya, dan dikalikan dengan 150. Nah, hasilnya nanti itu adalah 1512. Jadi kalau seandainya kamu pengen jalannya lebih detail, bisa dituliskan seperti ini. 302,4 ya sama dengan 1512B. Nah, seperti ini. Artinya B itu adalah 302,4 dibagi dengan 1512. Nah, hasilnya itu adalah 0,2 Tesla. Ternyata jawaban yang B salah, yang benar adalah jawaban yang C. Tapi kita akan tetap cari untuk arus induksinya. Nah, untuk menghitung arus induksi di sini kita gunain persamaan dari GGL dibagi dengan hambatan. GGL-nya adalah berapa tadi? 302,4 ya. Dan R-nya itu adalah 56 ohm. Nah, setelah dibagi dapatnya itu sebesar 5,4 ampere. Berarti udah benar ya adik-adik, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Perhatikan gambar dan pernyataan yang berkaitan dengan transformator step down berikut. Jika efisiensi transformator step down pada gambar adalah 84%, berarti ini adalah nilai dari etanya. Pernyataan di atas yang benar ditunjukkan oleh angka yang mana? Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu untuk gambar ini. Yang sebelah sini ini adalah bagian dari trafo masukan atau bagian yang primer. Sementara bagian yang sebelah sini atau sebelah kanan itu adalah bagian keluaran atau sekunder. Nah, artinya untuk yang ini adik-adik yang 160 ya ini. Coba kita zoom dulu deh ya. Oh, ini 160 ya. 160 volt ini adalah nilai dari VP. Ini jumlah lilitan ya, berarti N, NP. Yang ini adalah NS-nya.
Yang ini arus berarti IS. Nah, ini kan ada lampu nih. Nah, karena lampunya nanti dia di bagian keluaran, maka dia nanti punya hambatan sebesar RS ya, dan daya sebesar PS, kayak gitu. Oke, kita langsung aja bahas statement yang pertama. Tegangan keluaran trafo berarti nilai dari VS ya, benar nggak segini? Kita bahas dulu. Nah, untuk menghitung nilai dari VS, kita gunain persamaan dari VP per VS sama dengan NP per NS. Tinggal masukin aja ada data-datanya, ada VP 160, NP 2400, dan NS 1800. Kemudian 0 dengan 0-nya kamu coret, lalu di sini sama-sama kamu bagi 6. 24 dibagi 6 adalah 4, 18 dibagi 6 adalah 3. Lalu tinggal dikali silang aja ya, 160 dikali 3, kemudian 4 dikali VS. Nah, karena VS yang ditanyakan, sehingga 4 yang ini pindah ruas ke sini. Sehingga diperoleh 160 dikali 3 bagi 4. Nah, 16-nya bisa kamu coret dengan 4, berarti hasilnya adalah 40 ya, dikali dengan 3 yaitu 120 volt. Nah, ini jawabannya benar ya. Berarti jawabannya antara A dan B. Sebenarnya kalau misalnya kamu pengen ikutin option ini, kamu langsung aja cari jawaban yang ketiga dan 4. Nah, tapi karena saya pengen jelasin semuanya, jadi saya masuk dulu ke pembahasan statement yang kedua, yaitu harus masukkan atau nilai dari IP. Nah, untuk menghitung nilai dari IP, di sini saya gunain persamaan dari eta sama dengan VS dikali IS dibagi VP dikali IP. Kemudian jangan lupa dikalikan 100%. Nah, nilai dari etanya itu adalah 84%. Ini adalah nilai dari efisiensi. Kemudian masukin VS-nya 120, IS-nya 1,4, VP-nya 160 dan IP-nya yang kita cari. Lalu di sini ya, persen dengan persennya dicoret. Kemudian 100 yang ini pindah ruas ke kiri, jadinya berarti 84 bagi 100 yaitu 0,84. Lalu yang 160 IP ini kamu kalikan dengan ke sini ya, berarti kayak kali silang gitu. Nah, kayak gini dia. Kemudian tinggal dikali aja nih. 0,84 dikali 160 adalah 134,4. Nah, artinya IP adalah 120 dikali 1,4 dibagi dengan 134,4. 120 dikali dengan 1,4 hasilnya adalah 168. Berarti ini sama aja dengan 168 ampere ya, dibagi dengan 134 ya, 134,4. Nah, 168 maksudnya dibagi dengan 134,4 itu hasilnya adalah 1,25 ampere. Nah, sekarang kita lihat ya. Oh, ternyata ini salah ya, karena dia harusnya adalah 1,05. Di sini dia harusnya 1,5, sementara yang kita dapetin tadi itu adalah 1,25. Sehingga jelas untuk statement yang kedua ini salah. Kita lanjut ke statement yang ketiga, yaitu hambatan lampu. Nah, hambatan ini kan R ya adik-adik, karena dia berada di wilayah sekunder, sehingga nanti yang ditanyakan atau yang kita cari itu adalah berapa nilai dari RS-nya. Nah, untuk menghitung nilai dari RS, di sini kita gunain persamaan dari VS dibagi dengan IS. VS-nya adalah 120 dan IS-nya adalah 1,4, sehingga diperoleh hasil R-nya itu adalah 85,71. Kalau kita lihat di sini juga salah ya. Untuk nilai dari hambatannya dia 84,5, berarti juga salah nih. Nah, sekarang kita bakalan cari statement yang keempat, yaitu daya. Untuk menghitung daya, di sini kita gunakan persamaan dari VS dikali IS. VS-nya adalah 120 dan IS-nya adalah 1,25. Nah, ini dikalikan hasilnya adalah 150 watt. Kita coba lihat ke statement yang keempat. Nah, ternyata benar ya. 1 dan 4 berarti jawabannya, yaitu yang B.
Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Generator arus searah memiliki kumparan berbentuk persegi panjang, maksudnya yang terdiri atas 175 buah lilitan. Berarti ini adalah banyaknya lilitan atau N. Dimensi kumparannya adalah 24 cm kali 35 cm. Ini berarti panjang kali lebarnya ya adik-adik. Kumparan diputar dengan poros sejajar salah satu sisi panjangnya. Kecepatan kumparannya adalah 300 rpm. Berarti ini adalah frekuensinya. 300 radian per menit. Kemudian apa nih? Apabila medan magnet homogen di dalam generatornya adalah 0,09 Tesla, GGL induksi yang timbul ketika bidang kumparan membentuk sudut 60 derajat terhadap medan magnetik berapa? Nah, untuk menghitung berapa nilai dari besarnya GGL induksi ya, kita harus menghitung terlebih dahulu berapa nilai dari luas generatornya. Karena dia berbentuk persegi panjang, berarti langsung aja kita cari luasnya dengan cara mengalikan panjang dengan lebar. Nah, 24 cm itu kamu kalikan dulu dengan 35 cm. Ntar dapatnya itu adalah 840 ya cm persegi. Kemudian kita bagi dengan 10.000 karena dia harus diubah ke meter persegi. Nah, hasilnya itu adalah 0,084 meter persegi. Nah, boleh dibuat kayak gini atau boleh juga 84 dikali 10-3 ya. 10-3 meter persegi. Oke, setelah kita dapat luasnya, kita harus menghitung berapa nilai dari kecepatan sudutnya. Nah, untuk menghitung kecepatan sudut atau omega, di sini kita gunain persamaan 2πf. 2πf. 2pi, kemudian nah di sini ya, F yang kita pakai itu adalah harus radian per detik. Sementara ini adalah radian per menit kan. Berarti kita ubah dulu nih. 300 rpm berarti ubah ke menit. 1 menit kan 60 detik. Berarti bagi aja dengan 60. Oke, 300 bagi 60, 0 sama 0 nya kita coret. 30 bagi 6 berarti 5. 5 Hz masukin ke sini. Nah, 2pi dikali 5 itu adalah 10pi. Sehingga nanti nilai omeganya itu adalah 10pi radian per sekon. Nah, setelah dapat nih masing-masing nilainya, baru kita masukin ke persamaan akhirnya. Nah, yang ini persamaannya. Oke. Omega ya, epsilon maksudnya sama dengan NBA omega sin 60, masukin N-nya 175, B 0,09, A-nya 0,084, omega 10 pi, dan nilai dari sin 60 adalah setengah akar 3. Lalu ini tinggal kamu kali aja ya, boleh pakai kalkulator, ntar dapatnya itu adalah 6,615 akar 3 pi volt. Nah, sehingga jawabannya itu adalah yang B.